Boleh dia menggunakan kekuasaan. Tapi kalau dia tidak dapat untung, dia bukan koruptor. Karena definisinya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Bukan kepentingan pribadi, keuntungan artinya uang. Anggap nggak? Nah, berarti dia memperoleh keuntungan pribadi. Maka masuklah definisi itu lengkap. Jadi koruptornya ada orang yang namanya Wahyu Setiawan. Selesai. Apa yang mau tambahin di situ? Begitu cara berpikirnya tuan-tuan, para tuan-tuan. Iya, tapi dalam putusan Wahyu Setiawan itu didakwa bersama-sama dengan Harun Masiku dan kemudian dikonstruksikan sejak awal tersangka. Gitu konstruksinya salah gitu. Loh, udah diuji oleh putusan Mahkamah Agung juga kok. Ya berarti salah Mahkamah Agung. Ya Mahkamah Agung nggak ngerti definisi korupsi. Waduh, akhirnya. Udah repot kalau begini udah. memang begitu. Makanya udah aku bilang, Bang, udah. Ini bagaimana yuk? Ya, kenapa orang korup? Karena ada surplus kekuasaan. Siapa yang pegang surplusnya? Ya si Wahyu. Nah, nangkap nggak? Jadi kalau Anda nggak bisa tahu hal yang mendasar, ngapain udah pada sama saya itu? Nggak ada yang mau berdebat, Bang. Hanya kenapa ya bantah-bantah coba? Loh, kok dibilang bantah menyampaikan pendapat? Ini kan aneh. Ya kan? Itu pendapat Tadi salah. kita ditanya, menjawab. Kita ini kan melihatnya putusan sampai putusan mulai dari pengadilan tipikor, pengadilan banding, pengadilan Mahkamah Agung. Itu sudah diotorisasi 3 hakim pertama, 3 hakim tingkat banding, 3 hakim tingkat kasasi. Gitu loh. Bahwa rumusannya memang pasal 5 dan pasal 6. Suap gitu. Pak Igu Roseno lah yang menjelaskan mungkin barangkali di situ. Gini. Diam dulu. Kalau udah tahu itu, artinya lu nggak punya pikiran. Lu bilang aja undang-undang bilang begitu. Ngapain lu punya pikiran? Justru karena kita ingin berpikir, kita menganalisis. You nggak analisis. You cuma kutip-kutip undang-undang yang salah semua. Bagaimana coba? Halo teman-teman. Di konten saya kali ini saya ingin membahas orang Rocky Gerung. Jadi teman-teman sudah lihat ya video di depan tadi yang memperlihatkan Rocky Gerung ketika berhadapan dengan bekas penyidik KPK, terus juga ada salah satu aktivis pemberantasan korupsi ya, Bung Bunyamin, dan di mana kalau saya melihat ini sangat kacau ya, pemahaman seorang Rocky Gerung terhadap hukum itu sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat, maaf saya pakai kata tolol ya, ketololan seorang Rocky Gerung ya di dalam berbicara hukum. Kenapa kata tolol yang saya pakai, saya pergunakan karena kata inilah yang sering kali dipakai oleh Rocky Gerung ketika berdebat ataupun menjatuhkan bahkan menghina lawan debatnya ya. Kata ini paling sering kata tolol. Oleh karena itu di konten saya kali ini saya akan beri judul Ketololan Rocky Gerung saat berbicara hukum. Jadi kita bisa lihat ya, ini diangkat dari kasus Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto ya, terkait dugaan penyuapan yang dilakukan terhadap seorang anggota KPU ya, Wahyu Setiawan. Dan kalau kita lihat teman-teman, Rocky Gerung ini sampai mengatakan bahwasanya karena Mahkamah Agung ini tidak mengerti dengan apa arti dari korupsi itu sendiri teman-teman. Kan kacau teman-teman ya. Kacau dan juga lucu, padahal yang memeriksa kasus suap Wahyu Setiawan ini itu diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Dan mereka ini adalah hakim, terutama kalau kita berbicara Mahkamah Agung, mereka ini adalah hakim-hakim agung ya, yang sudah pasti sangat memahami teori-teori hukum termasuk di dalam korupsi itu sendiri. Dan ini masih dikatakan bahwa mereka ini tidak memahami atau mengerti tentang korupsi.
sungguh ini sangat sangat menyesatkan ya. Ketika seorang yang saya tidak tahu Rocky Gerung ini sendiri mempunyai keahlian dalam bidang hukum itu sampai di mana saya tidak tahu. Tapi yang kalau saya sering lihat di TV-TV, di media-media itu Rocky Gerung ini sering berbicara tentang masalah filsafat ataupun masalah politik ya. Dan terkadang berbicara soal hukum. Ya itu cuman saya tidak tahu sampai di mana tingkat intelektualnya Rocky Gerung di dalam ilmu hukum itu sendiri. Dan kalau saya melihat, saya berasumsi kepahaman atau kemengertiannya Rocky Gerung terhadap hukum ini masih dibawa ya, mungkin ya bisa dipadankan dengan anak-anak mahasiswa yang masih S1 ya. Karena ada satu contoh yang ingin saya katakan di dalam video yang saya tampilkan di depan tadi, di mana Rocky Gerung ini menyampaikan bahwa undang-undang itu salah semua. Dia mengatakan undang-undang tentang korupsi itu salah semua. Padahal undang-undang itu sendiri dalam tahap pembuatan sebenarnya dia tahulah ya undang-undang itu proses pembuatannya seperti apa, karena harus ada naskah akademiknya juga, dan di dalam naskah akademiknya itu yang pasti dibuat atau dirangkum oleh ahli-ahli hukum yang S3, yang profesor, praktisi-praktisi hukum yang sudah bekerja atau mendalami bidang hukum yang sudah puluhan-puluhan tahun ya. Belum lagi nanti ketika sampai di DPR itu masih dibahas pasal per pasal, bahkan kata per kata itu dikuliti satu persatu. Dan di DPR pun itu di komisi yang khusus rata-rata itu berisi orang-orang hukum, orang-orang yang latar belakangnya adalah sarjana hukum. Dan undang-undang yang dihasilkan itu masih dikatakan bahwa undang-undang itu salah. Sebegitu pintarnya kah seorang Rocky Gerung ini sampai menyatakan bahwa undang-undang itu salah, padahal undang-undang itu hasil pemikiran dari bisa puluhan bahkan ratusan orang, teman-teman, yang kemampuan intelektualnya pasti di atas Rocky Gerung dalam hal keilmuan soal hukum, teman-teman ya. Tapi masih dikatakan salah. Terus kalau salah, yang benarnya seperti apa? Yang maunya Rocky Gerung benarnya menurut pendapatnya dia. Karena dia ini merasa seperti Rocky Gerung ini seperti orang yang paling pintar se-Indonesia ya. Semuanya dikatakan salah, semuanya dikatakan tidak mengerti. Dan orang-orang seperti ini menurut saya jangan terlalu diberi panggung ya. Mungkin kalau diberi panggung untuk lucu-lucuan bolehlah. Karena kalau di video tadi sampai diketawain kan ya, diketawain sama bekas penyidik KPK dan juga aktivis pemberantasan korupsi ya, Bung Boyamin. Sampai diketawain. Jadi seolah-olah ini mereka itu berbicara dengan seorang yang memakai hukum pokoknya ya. Pokoknya harus gini, pokoknya harus gini. Akhirnya ya apa, daripada debat kusir nggak selesai-selesai, ya akhirnya ya udah diketawain aja itu si Rocky Gerung. Dan yang membuat saya itu miris, teman-teman, ketika yang disampaikan Rocky Gerung itu salah dan juga itu menyesatkan, ternyata itu ditepuk tangani oleh mahasiswa yang menonton acara tersebut. Kan ini kasihan, teman-teman, ketika mereka yang dianggap orang intelektual itu berbicara di depan mahasiswa, di depan penerus-penerus bangsa dan negara ini, itu ternyata apa yang mereka sampaikan itu hal yang menyesatkan, hal yang tidak benar.
Dan itu ditepuk tangani, seolah-olah mereka adalah fans dari Rocky Gerung. Jadi apa yang dikatakan Rocky Gerung bisa jadi menurut mereka itu pasti benar semua. Padahal apa yang disampaikan di dalam acara tersebut itu salah semua. Dan ini harus dihentikan hal seperti ini, orang-orang yang menyesatkan seperti ini. Ya mungkin kalau nggak ada ya istilahnya no Rocky, no party ya. Nggak ada Rocky Gerung, nggak ada pesta. Tapi apa? Ketika ada Rocky, pestanya itu pesta yang menyesatkan. Dalam bidang hukum ya, kaitannya dalam materi soal hukum seperti yang ada di dalam video tersebut yang saya tampilkan di depan. Ya semoga saja orang-orang ketika melihat atau menonton seorang Rocky Gerung ini mempunyai pemahaman yang dalam ya, terutama dalam hukum, karena takutnya ini nanti menyesatkan dan akan merugikan orang-orang tersebut, dan bisa jadi ini nanti akan menjadi provokasi buat siapa saja karena sudah dicuci otaknya dengan hal-hal yang tidak benar. Itu saja ya, semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa diterima ya, karena ini adalah opini saya terkait seorang Rocky Gerung di dalam memberikan pendapat atau opini yang di dalam bidang hukum yang sungguh sangat menyesatkan. Terima kasih.